Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi ya di mata kuliah kalkulus 2. Kemarin kita sudah sampai ke yang latihan 4 ini yang kebetulan dijadikan tugas. Selanjutnya kita akan lanjutkan lagi tentang integral. Yang mudah-mudahan Anda tidak bosan ya membahas integral ini karena banyak bahasannya. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang substitusi yang merasionalkan, di mana nanti integralnya itu dalam bentuk akar ya, akar n, kemudian di dalam akarnya itu adalah sebuah fungsi, taruhlah dia fungsi ax plus b. Maka kita lakukan substitusi u menggantikan akar dari akar n ax plus b ini ya, menggantikan ini, sehingga nanti akan menghilangkan akar ini, jadi fungsinya jadi bentuk u. Oke, contoh ini kita punya ya, akarnya yang sederhana dulu, akar x aja ya, dx per x min akar x. Nah, kita misalkan yang akarnya saja sebagai u, sehingga u adalah akar x. Kemudian kita hilangkan akarnya dengan menguadratkan u, jadi u kuadrat itu sama dengan x, sehingga turunan daripada u kuadrat du itu sama dengan dx, du kuadrat sama dengan dx. Nah, du kuadrat itu adalah turunannya, berarti 2u du sama dengan dx, 2u du sama dengan dx. Jadi ini nanti dirubah jadi 2u du. Nah, kemudian yang x ini nanti berubah jadi u kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya nih ini proses perubahannya ya. Ini soal aslinya. Nah, kemudian dx itu tadi udah kita temui 2u du, jadi udah langsung kita rubah. Kemudian x itu sama dengan u kuadrat. Nah, ini. Kemudian akar x itu sama dengan u. Nah, sehingga kita punya integral dalam bentuk yang tidak ada akarnya. Oke, selanjutnya angka 2 ini kan konstanta ya. 2 ini konstanta, jadi bisa pindah ke sini, ke depan integral. Ini 2 yang dari sini ditarik ke sini. Kemudian du-nya mundur ke belakang ini supaya rapi gitu penulisannya. Kemudian u-nya tetap di sini u. Nah, selanjutnya u kuadrat min u itu bisa kita rubah jadi u dikali dengan u min 1. Ya, u kali u kuadrat, u dikali min 1 u. Yang berarti sama bentuknya. Cuman beda dalam penulisannya saja. Nah, sehingga kita bisa mencoret ini yang sama. U dengan u itu bisa habis, saling menghabisi. Itu ya. Nah, jadi kita tinggal sisa adalah du per u min 1. Selanjutnya di sininya kan fungsinya u min 1. Nah, kita rubah juga menjadi du min 1 karena apa? Nanti du dengan du min 1 itu sama ya, karena di sininya kan konstanta. Turunan konstanta kan 0. Gitu ya. Jadi ini udah bentuknya sama. Kalau bentuknya sama, ini sama aja dengan integral 1 per x dx gitu ya. Nah, ini cuman x-nya adalah u min 1 gitu. Kalau ini kan jadi ln x. Nah, kalau ini berarti ln u min 1. X-nya tinggal ganti aja dengan u min 1. Jadi hasilnya 2 ln u min 1. Selanjutnya kita kembalikan ke bentuk asalnya. Nah, 2 ln u itu adalah akar x, berarti 2 ln akar x min 1 plus c. Ini ya hasil dari integral dx per x min akar x. Tuh, jadi mudah sekali dengan substitusi ke dalam bentuk fungsi u untuk akarnya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh lagi.
Nah, ini contoh yang udah agak lumayan rumit karena yang di dalam akarnya itu bukan hanya variabel X, tapi fungsinya X min 4. Oh, dan ini akarnya juga 3 gitu ya. Nah, sehingga dengan seperti ini kita tinggal misalkan lagi. Misalkan A yang dimisalkan adalah yang akar saja ya. Jadi U segelondongan gitu, segelondongan akar, bukan yang di dalamnya aja, tapi segelondongan akarnya, dengan tujuan kita menghilangkan akarnya. U sama dengan akar 3 dari X min 4 ya. Kemudian untuk menghilangkan akar 3-nya ini, karena di sini akar 3 berarti U-nya kita pangkatkan 3. Sehingga U pangkat 3 sama dengan X min 4. Ya. Nah, dari sini kita manipulasi atau kita pindah-pindahkan posisinya ya, supaya apa? Supaya dapat X sama dengan gitu. Nah, supaya dapat X sama dengan berarti X dengan U-nya pindah posisi. Ya. Kalau pindah posisi sama-sama pindahan posisi ini ya, melewati sama dengan, jadi pindah ruas itu nanti dikali negatif ya. Nah, supaya mudah ini aja dulu yang pindah. Min 4 ini pindah ke sini kan jadi plus 4 ya. Jadi X plus 4 plus U pangkat 3 sama dengan X. Nah, itu sama aja dengan dibalik X sama dengan U pangkat 3 plus 4. Ya, jadi X-nya yang di sini nanti diganti jadi U pangkat 3 plus 4. Kemudian nah, ini yang diturunkan DU pangkat 3 ya. Di sini kan DU pangkat 3. Jadi DU pangkat 3 sama dengan D. Ini tinggal dikasih D depannya. DX min 4. Nah, DU pangkat 3-nya ini masih bisa disederhanakan sehingga dapat DU berarti turunan U pangkat 3 berarti 3U kuadrat. Jadi 3U kuadrat DU sama dengan DX ya, karena ini kan konstanta ya, jadi kita bisa buang, jadi DX. DX min 4 kan, min 4 kan jadi 0, jadi DX 1 DX ya. Nah, terus kita sekarang rubah ya, atau substitusi atau ganti ya integral asli ini ke dalam bentuk U ya, seperti ini gitu. Nah, berarti ini integral di sini berarti U pangkat 3 plus 4 ini ya. U pangkat 3 plus 4. Kemudian dikali akar 3-nya ini kita rubah ya, yang dx-nya dulu. Dx ini kita rubah jadi 3U kuadrat DU. Kemudian akar 3 dari X min 4 ini jadi U gitu ya. Jadi semua sudah terganti ke dalam bentuk U, fungsi X-nya, variabel X-nya ya. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini yang kita gunakan, ini dan yang ini. Selanjutnya setelah semua berubah menjadi fungsi dalam U, kita integralkan karena sudah tidak ada akarnya lagi. 3 ini karena dia konstanta berarti bisa pindah ke depan ya. Jadi simpan di sini. Itu. Kemudian nih U kali U pangkat 2-nya kita kalikan. Ya, ini kan perkalian nih. Jadi U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 nanti kalikan ke U pangkat 3. Jadi U pangkat 6 ditambah dengan U pangkat 3 kali 4. Jadi 4U pangkat 3. Nah, ini DU. Ini udah jadi variabel integral biasa. Seperti integral X pangkat 6 plus 4X pangkat 3. Gitu ya, DX. Nah, cuman ini dalam bentuk DU. Jadi Anda tinggal integralkan masing-masing. Yang ini. Berarti nanti pakai rumus integral biasa ya. Atau yang standar. Berarti 1/7 U pangkat 7 ya. Tuh, yang ini berarti U pangkat 4 plus C. Nanti U nya substitusi lagi ke X gitu ya. Nah, ini jadi ini di sini kan tadi ada angka 3 di luar integral itu. Jadi 1/7 U pangkat 7 nya dikali 3 ya, kan ada angka 3 di luar. Kemudian U pangkat 4-nya dikali 3. 3U pangkat 4 ditambah C. Nah, sehingga kita rubah. Ya.
U-nya sendiri adalah akar 3. Nah, untuk X min 4. Nah, gitu. Sekarang ini dipangkatkan 7. Nah, pangkat 7 karena U pangkat 7 kan yang di sininya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan per 3 itu kan akar 3 itu kalau mau dibuang akarnya berarti kan perpangkatan per ya. Jadi sama aja dengan X min 4 pangkat 7 per 3. Seperti ini. Terus yang ini U pangkat 4 berarti sama ya. 4 per 3. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa ditambah dengan C sebagai konstanta. Oke, paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk soal berikutnya, biar lebih mantap lagi, ini nomor 18. Oke, lihat ini, begitu melihat ini, oh ini akar. Oh, berarti ini pemisalan ke U, akarnya yang dimisalkan. Berarti kita misalkan, nah yang jadi akar sebelendang, ini ya, segemblong gini, seblok gini ya. Berarti jadikan U. U sama dengan akar 5 X plus 1 pangkat 2. Ya, dari X plus 1 pangkat 2. Di sini pangkat 2 ya. Nah, berarti ini juga pangkat 2 nih, maaf nih, salah. Typo. Ini X plus 1 pangkat 2 ya. Oke. Oh, di sini kayaknya nggak ada pangkatnya nih. Nah, gini. Akar X plus 1 dx. Sehingga U-nya kita misalkan ini X plus 1 karena ini akar 5 bisa dibuat per 5. Jadi 1 per 5. Di sini benar 1 per 5. Kemudian U pangkat 5 itu sama dengan oh ini tetap pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Oke, kita hapus dulu deh. Nah, ini tetap pangkat 2. Ini udah benar. Ini juga udah benar. Nah, baru ke sini. Oke. Ke U kuadratnya yang ini dikuadratkan. Oke, sekarang berarti kita misalkan U-nya yang ini yang di bawah ya, pangkat 2-nya. Jadi akarnya saja akar 5 dari X plus 1. Nah, pangkat 1. Jadi U-nya 1 per 5. X plus 1 pangkat 1 per 5. Kemudian kan di sini ada 2-nya, berarti kalau saya kuadratkan U-nya berarti naik di sini angka 2-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini U kuadrat ini. U kuadrat sama dengan X plus 1. Kemudian di sini kita hilangkan akar 5-nya, berarti kan pangkat 5. U pangkat 5 sama dengan X plus 1. Ya. Kemudian kita manipulasi sehingga X-nya itu jadi X sama dengan, yang ini tinggal pindah ke sana ya, jadi min 1. Jadi U pangkat 5 min 1. Kemudian turunkan, kasih D depannya, jadi DU pangkat 5 dan DX plus 1. Nah, ini turunkan DU pangkat 5-nya jadi 5U pangkat 4 DU. Kemudian DX plus 1 diturunkan jadi DX. Ya, seperti ini. Jadi nanti ini yang akan digunakan untuk merubah DX yang ini. Kemudian ini nanti untuk merubah yang X ini. Kemudian yang ini, yang pangkat 5 akan dirubah dengan ini. U pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan berubah menjadi X-nya adalah U pangkat 5 min 1. Kemudian yang ini segelembangan akar ini akan berubah jadi U kuadrat. Nah, DX itu akan berubah jadi 5U pangkat 4 DU. Gitu. Integralnya ya. Nah, nanti 5 ini konstanta pindah ke depan. Nanti ini tinggal dikalikan dengan ini, U kuadrat dengan U pangkat 4. Kemudian nanti dikalikan ke sini, U pangkat 5 dan min 1. Oke, seperti yang soal ini ya, mirip.
Nah gitu ya. Oke, ini sampai sini udah berubah, kemudian 5 nya udah pindah. Nah ini hasil perkaliannya. U nya tinggal jumlahin aja pangkat-pangkatnya nih. Kalau mengalikan perpangkatan, U pangkat 2 kali U pangkat 4 berarti U pangkat 2 tambah 4 6. U pangkat 6 kali U pangkat 5, 6 tambah 5 11, jadi U pangkat 11 dikurangi 1 kali U pangkat 6 ya, berarti U pangkat 6 ya. Kemudian DU. Nah ini udah integral biasa, jadi ini 5 ya, 5 nya masuk, jadi pangkat 11 kalau diintegralkan berarti kan menjadi pangkat 12, tapi per ya, per 12 U pangkat 12, karena ingat integral itu anti turunan, kalau turunan itu mengurangi pangkat, integral itu jadi menambah pangkat. Kemudian ini 6 jadi 7 ya, jadi per 7, 5 nya masuk, 5 per 7, minnya tetap min plus C. Sekarang kita rubah. Oke, jadi 5 per 12 X plus 1 12 per 5 min 5 per 7 X plus 1 7 per 5 plus C. Oke, seperti ini hasilnya ya, hasil akhirnya. Hasil akhir harus berubah dalam bentuk X lagi ya, jadi Anda jangan selesai di U saja, itu harus dirubah lagi ke X. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 3 ini, yang di bawah ini, soal ini ya. Integral T dt per akar 3T plus 4 itu berapa? Ya ingat, ini dalam bentuk akar, jadi kita harus rubah dari U. U sama dengan akar 3T plus 4 ya, kemudian menghilangkan akarnya kita pangkatkan 2. U pangkat 2 sama dengan 3T plus 4. Kemudian karena ini dalam T ya, pengganti X, jadi kita harus rubah jadi T sama dengan, yang ini pindah dulu saja ke sana, jadi plus jadi min, jadi U pangkat 2 min 4. Ini 3 nya karena perkalian jadi pindah ke bawah, jadi per lawannya per 3 nih. Terus turunkan D, kasih D depannya untuk turunan, DU kuadrat D 3T plus 4. Turunan DU kuadrat itu sama dengan 2U DU. Kemudian turunan dari 3T plus 4 itu sama dengan 3 ya, T-nya hilang, 4-nya hilang, 0. Jadi 3 DT. Nah, sehingga DT-nya, karena kita punyanya DT ya, rubah DT-nya manipulasi, ini pindah jadi per. Jadi 2U DU per 3. Tahu 2U per 3 DU. Oke, jadi nanti akan kita gunakan penggantinya substitusinya ini ya. Kemudian yang T ini, terus selanjutnya yang ini. Jadi apa di sininya? Jadi integral T-nya itu rubah jadi U kuadrat min 4 ya per 3. Oke. Kemudian ini 3T-nya kan U, ini kan DT-nya rubah dulu jadi ini, dikali dengan 2U DU per 3 ya. Terus selanjutnya ini 1 per 3T plus 4. Nah harusnya dibagi di sini per U gitu ya, tapi bisa kita juga nanti menuliskannya itu di sini dikali 1 per U. Ini DU nya nanti bisa pindah ke sebelah ke belakang biar rapi. Ini 1 per U. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini ya, sudah dirubah per U ya, bisa ditulis seperti ini. Nah kemudian ini bentar, per 3. Oke, sama ya per 3. Ini 3 kali 3 nanti jadi per 9. Kemudian U kuadrat dikurangi U min 4 dikali 2U DU, itu U kali U nya jadi U kuadrat. Ya, U kuadrat dikurangi 4 kali 2U DU gitu. Tapi ini nanti bisa dicoret nih U nya. Di atas ada U, di bawah ada U, bisa habis. Jadi sisanya U kuadrat min 4 kali 2 DU.
per 3. Ini per 3-nya bisa dikalikan jadi per 9. Jadi 1/9 itu bisa keluar. Itu dari integral. Nah, selanjutnya boleh juga nanti kalau 2/9 yang keluarnya boleh. Tapi kalau 2/9 nanti sisanya yang di dalamnya ini. Oke, sekarang kita keluarkan 1/9-nya aja. Ini kalikan. Jadi 2U kuadrat min 8. Gitu. Sehingga integralnya ya ini jadi 2/3U pangkat 3. Nah, ya. Dikurangi 8U gitu. Plus C. Nanti di sini ada 1/9. Nah, kita kalikan 1/9-nya. Jadi 9 kali 3 27. 1 kali 2 2. Jadi 2/27U pangkat 3. 8/9U. Ya, ditambah dengan C. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita waktunya merubah U-nya ke dalam X. Jadi U-nya kan sama dengan akar 3T plus 4. Jadi kalau U pangkat 3 berarti 3T plus 4, 3/2. Ya, pecahan dirubah dari perpangkatan jadi per. Terus ini udah berubah. Sekarang yang U-nya rubah dengan ini. Akar 3T plus 4 plus C. Ya, boleh begini, boleh juga nanti jadi pangkat setengah. Boleh, bebas ya. Oke, yang penting dia dalam bentuk T lagi kembali. Oke, ini contohnya sudah cukup banyak ya. Sudah 3 contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kalkulus itu kan seperti belajar berenang ya. Teorinya dikasih terlebih dahulu, contoh-contohnya, terus dipraktekkan contohnya seperti ini pelatih renangnya ya. Nah, tapi Anda sebagai mahasiswanya, sebagai murid renangnya, itu nggak akan pernah bisa berenang, nggak akan pernah bisa mengerjakan kalkulus kalau cuman melihat ya pelatih memberikan teori dan mencontohkan praktek. Anda bakalan bisa berenang kalau Anda itu praktek sendiri langsung terjun. Artinya apa? Artinya Anda harus berlatih sendiri soal-soalnya gitu ya. Berlatih. Awal-awal pasti mungkin sulit. Sama yang namanya belajar mah awal-awal tuh sulit. Belajar renang, belajar sepeda juga sulit. Tapi begitu udah bisa, itu kadang jadi lupa ternyata kita udah pernah belajar gitu. Ya kalau udah bisa mah. Oke, artinya silakan praktek sebanyak-banyaknya lewat latihan soal. Nah, mungkin untuk yang ini Bapak potong dulu videonya biar nggak terlalu banyak ya, biar nggak terlalu lama maksudnya.